Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Gubuk Belajar Sunda. Untuk video kali ini kita akan membahas cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan. Ya, di sini tidak berlama-lama lagi, kita langsung ke contoh soalnya. Misalnya contoh soal yang pertama, kita akan ubah dari bilangan desimal, kita ubah misalnya 0,5 menjadi pecahan, pecahan. Ya, untuk video kali ini kita akan fokus mengubah bilangan desimal menjadi pecahan. Jadi untuk contoh berikutnya saya tidak perlu lagi menuliskan soalnya seperti ini. Oke, mari kita jawab sama-sama. Untuk 0,5 itu artinya kita tulis angkanya dulu 5 per 1, jumlah angka di belakang koma itu 1, jadi nolnya juga 1, jadi 5 per 10. Kalau kita sederhanakan atas dengan bawah, kita sama-sama bagi 5, dan di bawah juga kita bagi dengan 5 sehingga 1 per 2. Jadi pecahan dari 0,5 itu adalah 1 per 2. Oke, mari kita lanjut ke soal yang lebih sulit lagi, misalnya 0,75. Nah, 0,75 ini kita bisa ubah, kita tulis dulu 75 per, karena di sini ada 2 angka di belakang koma, maka kita pakai 2 angka. Jadi 75 per 100. Kalau kita sama-sama bagi dengan 25 dan bagi dengan 25, itu kita akan mendapatkan 3 per 4. Ya, jadi pecahan dari 0,75 itu adalah 3 per 4. Nah, kita coba lagi untuk soal yang lebih tinggi lagi, misalnya ada 0,125. Nah, 0,125 ini kita tulis dulu 125 per, kita tulis 1 karena 3 angka di belakang koma, nolnya ada 3 di penyebutnya, sehingga di sini kita bisa sederhanakan, kita bagi dengan 125 kita bagi dengan 125, sehingga hasilnya adalah 125 bagi 125 itu 1 per 1000 bagi 125 itu adalah 8. Jadi hasilnya adalah 1 per 8. Tapi kalau ada yang bertanya, kok bisa kita tahu? Langsung penyederhanakan, sama-sama kita bagi 5 untuk pembilang dan penyebutnya. Kalau kita belum tahu hal itu, maka kita bisa pakai cara yang lebih simpel lagi dengan cara pohon faktor. Jadi 125 itu kita bagi dengan 2 tidak bisa, kita bagi dengan 3 tidak bisa, dan coba kita bagi dengan 5. 5 kali 25, dan kita bagi 5 lagi, 5 kali 5, sehingga 125 itu adalah 5 kali 5 kali 5. Dan untuk 1000 kita coba bagi 2 menghasilkan 500, dan coba kita bagi 2 lagi, hasilnya 250, dan kita coba bagi 2 125, dan 125 ini sudah ada di sini, jadi bagi 5 hasilnya 25, bagi 5 itu hasilnya 5, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Di sini juga kan 5 pangkat 3. Nah, sehingga di sini yang awalnya kita tidak tahu, 125 dibagi dengan 1000, kalau kita sederhanakan itu 125 kan 5 pangkat 3 per 1000 itu 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3, sehingga kita tinggal bagi, sisanya 1. Jadi sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 kan itu 8, jadi 1 per 8. Nah, bisa dengan cara pohon faktor, atau kita mencari faktorisasi primanya terus kita bagikan. Ya, seperti itu ya. Nah,
Bagaimana kalau misalnya ada soal lagi yang lebih tinggi lagi? Misalnya 0,875 misalnya. Contoh yang keempat 0,875. Sama juga 875 kita bagi dengan 1000 karena 3 angka di belakang koma. Ya. Ini kita sama-sama bagi dengan berapa? Kita bisa cari dengan menggunakan pohon faktornya. Ya. Kalau kita gunakan pohon faktor, kita tinggal bagi 875 ini, coba kita bagi dengan 5. Ya, bagi 5 hasilnya 175. Nah, 175 ini kita bagi 5 lagi. Hasilnya adalah 35. Nah, 35 kita masih bisa bagi 5, hasilnya adalah 7. Nah, kita stop di sini. Artinya 875 ini adalah 5 pangkat 3 kali 7 karena 5-nya muncul 3 kali. 2, 3 dan 7-nya muncul 1 kali. Nah, bagaimana dengan 1000? 1000 kan sudah tadi. Ini 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 sehingga 875 itu adalah 5 pangkat 3 dikali dengan 7 per 1000 itu 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Tinggal kita bagi saja 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 3 itu 1. Jadi sisanya adalah 7 per 2 pangkat 3. Nah, sehingga 2 pangkat 3 kita tahu sendiri 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Jadi bentuk pecahan dari 0,875 adalah 7 per 8. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang bagaimana kalau ada contoh seperti ini? 2,75. Tadi kan 0000, sekarang ada bilangan bulatnya. Ya, ini artinya adalah bilangan bulat itu 2 ditambah dengan bilangan desimal. 2 ditambah dengan 0,75. Nah, sedangkan 0,75 itu kita sudah ada di nomor 2 tadi. Nomor 2 pecahan dari 0,75 itu kan 3/4. Jadi hasilnya adalah 2 ditambah dengan 3/4. Nah, sekarang kita tinggal samakan penyebut. 2 tidak ada penyebut, bagaimana? Kan ada sebenarnya penyebut, pernya 1. Sehingga kita samakan penyebut menjadi 4. Kali berapa yang menghasilkan 4? 4. Otomatis di atas juga harus kali 4. 2 kali 4 itu 8. Tulis 8 di sini ditambah dengan 4 kali berapa menghasilkan 1? 4 kali 1. Jadi di atas juga kali 1. Jadi 8 tambah 3 sama dengan 11/4. Jadi 2,75 itu artinya atau pecahan biasanya adalah 11/4. Begitu juga untuk misalnya nomor 6. Misalnya untuk 3,125. Ini artinya adalah 3 ditambah dengan 0,125. Nah, 0,125 kan kita sudah dapat tadi. Contoh nomor 3 itu 1/8. Sehingga di sini kita tinggal jumlahkan 3 ditambah dengan 1/8. Nah, dengan cara yang sama seperti nomor 5 tadi, kita samakan penyebut sehingga di sini penyebutnya 8. Baru di sini kali 8 dikali 8. 3 kali 8 itu 24. Ditambah dengan, kalau ini kan tidak perlu lagi, ini kali 1 kali 1. Jadi tambah 1 sehingga hasilnya adalah 25/8. Ya, seperti ini. Begitu juga untuk contoh-contoh yang serupa lainnya. Nah, misalnya nih, kita coba garis dulu. Sebelum saya garis, saya hapus ini yang berlebihan.
Ya. Sekarang kita akan coba contoh nomor 7. Contoh nomor 7 misalnya ada 12,6 misalnya. 12,6. Ini artinya kalau kita mau ubah ke pecahan biasa, kita pisahin antara bilangan di sebelah kiri koma, itu artinya bilangan bulat, 12 itu bilangan bulat, ditambah 0,6. Nah, ini bilangan desimal. Sehingga di sini 12 ditambah dengan 0,6, kita tulis 6-nya per satu angka di belakang koma, jadi per 10. Sehingga di sini kita bisa sederhanakan, sama-sama bagi 2 sehingga hasilnya adalah 12 tambah 3/5. Ya, 3/5. Nah, sekarang ini 12 ini kan pernya 1, atau kita langsung saja samakan penyebut 5 dengan catatan 5 kita kali dengan 12, hasilnya adalah 60. Ini kita kali 60 ditambah dengan 3 sehingga hasilnya adalah 63/5. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya soalnya periodik. Soalnya periodik artinya berulangnya tak sampai secara terus-menerus sampai tak hingga. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat nomor 8. Contohnya kita akan ubah 0,33333 dan seterusnya. Jadi 3-nya ini akan ada sampai tak hingga. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Pertama, kita lihat pengulangannya. Pengulangannya kan cuma 3. Artinya satu angka saja. Nah, kita andaikan X ini adalah bilangan itu sendiri, 0,33333 dan seterusnya. Terus kita karena pengulangannya cuma 3 atau satu angka saja, di belakang koma dia urutan ke-1, maka kita kalikan dengan 10. 10x artinya 10 kali 0,33 itu artinya 3,33333 dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah dapat nih. Tinggal kita kurangi 10x kan 3,33333 dan seterusnya. Dan x itu sendiri 0,33333 dan seterusnya. Nah, ini yang kita kurangi. Yang komanya pasti habis, kita kurangi. 3 kurang 0 itu sama dengan 3. Sedangkan 10x dikurang dengan x itu sisa 9x. Dan x itu sendiri bisa kita peroleh dengan 3/9. Artinya kita bisa sederhanakan, sama-sama atas dan bawah kita bagi dengan 3. Maka 3/3 itu 1, 9/3 itu 3. Nah, dengan demikian kita peroleh bahwa 0,33333 dan seterusnya itu bentuk pecahannya 1/3. Nah, seperti ini. Iya. Seperti ini ya. Semoga bisa dipahami. Dan ada lagi contohnya, saya akan memberikan berbagai macam contoh supaya bisa dijadikan pedoman. Misalnya seperti apa? Misalnya ada 2,45. Contoh ke-9. 2,45 dan seterusnya. Nah, ini kita akan buat menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat
pengulangannya kan 2 angka, 2 digit, 2,45, 245, dia mengulanginya 45, artinya 2 digit yang dia berulang. Ya, kita kalikan, kita pertama X nya kita pakai 2,454545 dan seterusnya. Terus kita kalikan dengan, karena dia pengulangan 2 angka, kita kalikan dengan 100. Sehingga di sini 100 kali 2,45 itu 245,454545 dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal kurangi 100 X itu 245,454545. Kalau X nya itu kan 2 saja, 2,454545. Nah, sehingga di sini kita tinggal kurangi saja. Kurangi 100x kurang 1x itu 99x. 45 dan seterusnya, ini kan habis, dikurangi hasilnya 0 nanti. Jadi di sini sisa 243. Nah, 243. Jadi untuk memperoleh nilai X sama dengan 243 per 99. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Sama-sama kita bagi 9. 243 bagi 9 itu adalah 27. Sedangkan 99 bagi 9 itu 11. Jadi hasilnya adalah 27 per 11. Nah, seperti ini ya. Semoga bisa dipahami. Ya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kalau misalnya ada soal yang lebih sulit lagi, misalnya nomor 10, soalnya kayak gini, 2,3474747 dan seterusnya. Nah, yang berulang ini 47-nya yang berulang. Bagaimana cara mengubahnya? Ya, kita anggap soalnya sebagai X. X-nya itu adalah 2,3474747. Ya, sekarang kita akan kalikan dengan berapa sehingga yang di belakang komanya ini sisa yang berulangnya saja. Yang berulang maksudnya itu digit yang berulangnya saja. 47, 47, 47 dan seterusnya. Kita mau kalikan dengan berapa? Ya, karena di sini masih ada yang tidak, yang angkanya beda. Ini kan ada 3. Berarti kalikan dulu dengan 10. 10x sama dengan 23,474747. Nah, sekarang kalau kita mau kurangi 23, ini belum ada di sini. Sehingga kita perlu kalikan lagi biar dia sama-sama 47. Kalau kita mau kalikan dengan 100, misal di sini kita kalikan dengan 100. Kita lihat. Kalau kalikan dengan 100, maka 234,7474774. Nah, ini malahan desimal yang di belakangnya berbeda. Seperti itu. Coba kita kalikan lagi dengan 1000x. Jadi kalau kita kalikan dengan 1000x, jadinya 2347,474747. Nah, sekarang kita lihat yang akhiran atau bilangan di belakang komanya itu sama. Ya, pastinya 10x dengan 1000x. Itu yang sama.
Sehingga itulah yang kita pakai. Nah, di sini kita pakai 1000x. 1000x sama dengan 2347,474747. Kita pakai yang 10x. 10x sama dengan 23,474747 dan seterusnya. Nah, inilah yang bisa kita kurang, karena tujuannya adalah supaya menghabiskan yang di belakang sini. Kalau dikurangi kan 0 hasilnya. Ya, seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita kurangi 1000x dikurangi 10x, ini dikurangi ya. Itu hasilnya adalah 990x. Sama dengan, ya sekarang 2347 kita kurangi 2347 kita kurangi dengan 23. Itu hasilnya adalah 2324. 2324. Sehingga untuk memperoleh nilai X adalah 2324 kita bagi dengan 990. Sehingga, nah di sini kita bisa sederhanakan atau tidak. 23 dengan 2324 bagi dengan 990. Ya pastinya bisa. Kenapa bisa? Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama angka genap. Bilangan genap maksudnya. Jadi bisa kita bagi 2 karena dia merupakan bilangan genap. Kita sama-sama bagi 2. 2324 kita bagi dengan 2, itu hasilnya adalah 1162. Sedangkan 990 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 495. Jadi inilah hasilnya. Nah, seperti ini ya. Ini soal yang cukup sulit ya. Terus soal, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Biar kita makin banyak contoh yang dipelajari, makin kaya akan khazanah contohnya, seperti itu ya. Misalnya di sini saya buat contoh lebih ini lagi, lebih sulit lagi. Misalnya contoh 11 berapa ya, 7,456666666 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini yang berulang itu adalah 6-nya. Jadi soalnya kita andaikan dengan X. X itu adalah 7,456666666 dan seterusnya. Kita coba kalikan dengan, kita lihat dia berulangnya sampai mana, sampai di 6 sini. Kita coba kalikan dengan 2. Kita majukan 45 ini ke depan menjadi bilangan bulat dengan cara kita kalikan dengan 100, karena kita mau majukan 2 angka. Berarti kita kalikan 100. Kalau kita mau majukan 1 angka, kalikan 10. Kalau kita mau majukan 3 angka, kita kali dengan 1000. Seperti itu ya. Jadi kalau kita kali 100, yang maju adalah 4 dengan 5. 745,66666 dan seterusnya. Selanjutnya, antara X dengan 100X, apakah sudah sama angka di belakang komanya? Ya tentunya tidak sama. Di sini angka di belakang komanya 66666, sedangkan di sini masih 4566666. Nah, supaya sama, coba kita kalikan lagi dengan 1000x. Ingat X ya, kita fokuskan di sini. Jadi kita majukan 3 angka. Jadi
7,456,6666 dan seterusnya. Nah, di sini baru kita lihat yang sama itu yang mana? Ya pastinya yang 100x dan yang 1000x. Sehingga di sini kita tulis lagi 1000x sama dengan 7,456,66666 dan seterusnya. Kita tulis lagi 100x sama dengan 745,66666 dan seterusnya. Kita kurangi sehingga di sini yang komanya di belakang otomatis habis dikurang atau 0 seperti itu. Nah, sekarang kita akan kurangi 7456, kita kurangi dengan 745. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 6.711. Nah, kalau 1000x kurang 100x itu mudah sekali, jadi 900x. Nah, untuk memperoleh nilai x ini adalah 6.711 per 900. Ya, 6.711 per 900. Apakah itu bisa disederhanakan atau tidak? Tentunya bisa, karena masih bisa kita sederhanakan bagi 3. Sehingga 6.711 bagi 3 itu hasilnya adalah 2237 per 900 bagi 3 itu 300. Nah, inilah bentuk dari pecahan. Bentuk pecahan dari 7,4566666 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami dari penjelasan yang sudah diberikan dalam video ini, cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Semoga bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih paham lagi mengenai matematika. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rizky Ananda Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.